Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edina Lucia, nomor absen 14 dari kelas 10 kritis. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dipelajari selama mata pelajaran informatika. Selama satu semester ini, kami telah mempelajari 5 materi. Yang pertama adalah komputasi mandiri atau manual, yang kedua adalah array, yang ketiga adalah mesin pencari, yang keempat adalah sistem periksa jaringan, dan yang terakhir adalah keamanan jaringan dan media digital. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah proses komputasi manual. Proses komputasi manual adalah kemampuan individu dalam melakukan pemecahan masalah, pemrosesan informasi, dan juga pembuatan keputusan secara logis dan teratur tanpa bergantung pada orang lain atau secara mandiri. Adapun contoh proses komputasi manual dalam kegiatan sehari-hari, misalnya prediksi cuaca, pembuatan jadwal harian, ataupun memasak. Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses komputasi manual. Yang pertama adalah pengumpulan data atau input. Data yang dikumpulkan harus dipastikan bahwa data tersebut merupakan data yang lengkap dan juga berkualitas sehingga kita dapat mengurangi informasi yang dirasa kurang perlu dan dapat membuat kesimpulan atau hasil dengan lebih jelas dan lebih baik. Selanjutnya adalah pengolahan data. Itu adalah proses di mana data mentah kita ubah menjadi bentuk lain. Misalnya data mentah berubah menjadi persentase, diagram, atau tabel. Dan yang terakhir adalah penyajian data atau output. Penyajian data adalah di mana kita menuliskan hasil laporan kita yang meliputi data mentah, data olahan, dan juga kesimpulan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu array. Sebenarnya array itu apa sih? Array itu secara sederhana dapat kita ibaratkan seperti rak sepatu. Setiap kotak dari rak sepatu akan kita isi dengan sepatu dan kita dapat mengambil sepatu tersebut berdasarkan posisinya. Nah, dalam bahasa pemrograman, array ini adalah tempat untuk menyimpan data-data dengan tipe yang sama. Lalu, kita dapat mengakses data tersebut berdasarkan nomor urutnya, atau yang biasa kita sebut sebagai indeks. Uniknya, dalam pemrograman, indeks itu selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Ini sangat membantu para programmer dalam menyimpan data, karena kita hanya perlu menyediakan satu tempat untuk menyimpan data-data. Misalnya, kita punya 10 data nilai siswa. Kita tidak perlu lagi untuk menambahkan 10 variabel satu persatu lagi. Kita hanya perlu membuat tempat, misalnya bernama data nilai siswa, dan kita dapat memasukkan data-data tersebut dalam tempat tersebut. Sehingga satu tempat, banyak data lebih praktis. Dalam Python juga ada operasi dasar array, misalnya ada append atau penambahan, remove atau penghapusan, sort atau pengurutan, in atau pencarian, dan juga pembaruan. Adapun contoh algoritma dalam menggunakan array, misalnya mencari rata-rata, mencari nilai maksimum dan minimum, dan juga menemukan elemen tertentu. Supaya lebih jelas, kita lihat langsung yuk prakteknya. Jadi di sini adalah contoh dari algoritma penerapan array dalam Python. Di sini permasalahannya adalah Pak Budi adalah seorang petani apel yang rajin. Dia memiliki beberapa pohon apel dan setiap tahun dia mencatat jumlah apel yang berhasil dipanen dari setiap pohon. Dia ingin mengetahui pohon mana yang menghasilkan panen terbesar dan terkecil tahun ini. Berikut adalah data panen apel Pak Budi. Jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Dan di sini sudah tertera datanya. Maka dari itu kita pertama-tama harus membuat array-nya. Array-nya akan saya beri nama panen. Lalu di sini kita masukkan datanya ke dalam array. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai panen terbesarnya. Akan saya beri nama panen max. Sama dengan max panen min sama dengan min panen. Maka setelah itu kita print panen terbesar sama dengan, lalu kita masukkan di sini panen underscore max. Lalu bawahnya print panen terkecil lalu koma panen min. Nah, di sini adalah kodenya. Di sini menunjukkan bahwa
array ini akan dicari nilai maksimal dan minimumnya. Lalu kita print. Mari kita coba run. Baik, outputnya adalah panen terbesar, hasilnya ada 51,2 dan panen terkecilnya adalah 28,7. Baik, di sini untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan array dan index itu adalah ini. Jadi array di sini adalah panen. Panen di sini adalah nama arraynya. Lalu di dalam array ini kita dapat menyimpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di sini berurutan kan. Kalau dalam kehidupan dunia nyata sehari-hari, angka 35,5 ini adalah nomor urut pertama. Namun dalam bahasa pemrograman ini disebut indeks ke-0 karena dalam pemrograman indeks itu selalu dimulai dari 0. Itu tadi adalah materi array. Selanjutnya adalah materi mesin pencari. Google, DuckDuckGo, atau Bing adalah mesin pencari yang biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, hasil pencarian masih seringkali terlalu banyak atau bahkan tidak relevan karena hanya menggunakan satu kata kunci. Maka dari itu penting bagi kita untuk menambahkan variabel pencarian. Variabel pencarian adalah nilai yang digunakan sebagai penampung informasi untuk tujuan analisis atau pengoperasian. Contoh-contoh variabel pencari ada kutip, yaitu untuk menampilkan kalimat yang tepat, and untuk menampilkan hasil yang mengandung semua kata, or untuk menampilkan hasil yang mengandung salah satu kata, strip untuk mengecualikan salah satu kata, cite untuk mencari di situs tertentu, file type untuk mencari jenis file tertentu, dan yang terakhir adalah in-title untuk mencari kata dalam judul laman tertentu. Di era serba digital ini, koneksi internet telah menjadi nyawa dari hampir setiap aktivitas kita, seperti belajar, hiburan, ataupun kolaborasi. Dan ini dimulai dari satu hal, yaitu jaringan lokal atau Local Area Network, atau dapat kita singkat sebagai LAN. LAN dapat kita bagi menjadi dua, sebagai LAN nirkabel dan LAN kabel. LAN kabel menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkatnya. Cakupannya jauh lebih kecil, namun stabilitas dan kecepatannya jauh lebih tinggi. LAN nirkabel menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat, di mana cakupannya menjadi lebih luas, namun stabilitasnya lebih sedikit, karena dapat terganggu hanya dari dinding, jarak, maupun jumlah pengguna. LAN ini atau internet telah menghubungkan kita ke media digital yang lebih luas. Namun perlu kita sadari bahwa keamanan media digital itu juga perlu diperhatikan. Maka dari itu perlu kita mengikuti beberapa langkah-langkah dasar untuk memastikan bahwa internet kita sudah aman, yaitu dengan menggunakan password yang kuat, enkripsi Wi-Fi, firewall, dan pembaruan sistem, supaya kita dapat terhindar dari resiko digital. Selain itu, internet telah membawa kita untuk mengakses media digital. Media digital membuat ruang bagi kita untuk membuat konten, menyebarkannya atau yang disebut diseminasi, dan juga berkolaborasi secara aktif. Kita dapat membuat foto, video, presentasi, lalu kita dapat mempublikasikannya dalam satu kali klik. Lebih dari itu, internet telah membawa kita untuk dapat melakukan kolaborasi secara daring. Kita dapat kerja kelompok secara virtual, namun tetap berbagi ide secara real time. Namun untuk memaksimalkan hal ini, tentunya kita perlu melakukan perencanaan penggunaan media digital, yaitu yang pertama adalah dengan memutuskan mau menggunakan media komunikasi apa, lalu idenya seperti apa, dan juga membagi tugas agar kerjasama menjadi lebih efektif. Itu tadi adalah materi informatika. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.